الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku seiman, terutama mereka yang barangkali sudah menghafaz atau baru mau memulai menghafaz, saya ingatkan, Al-Quran ini adalah kitab suci. Kitab suci. Dan Allah menyebut la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Quran ini melainkan orang-orang yang suci. Tidak akan boleh, tidak akan bisa bersentuhan dengan yang kotor. Dia suci. Artinya apa? Hati yang kotor tidak akan dapat menyentuh. Mata yang kotor tidak akan mampu menyentuh. Telinga yang kotor tidak akan mampu menyentuh. Mulut yang kotor pun tidak akan mampu menyentuh. Yang kotor tidak akan mampu bersentuhan dengan Al-Quran. Dalam hal orang yang menghafal Quran, hati mesti bersih. Hati mesti bersih. Kalau hati kotor, Quran tak lekat, tak melekat ya. Tak menempel bahasa kita orang Indonesia, tak menempel Quran. Kalau menempel pun sebentar, nanti lepas lagi. Begitulah. Jadi, pastikan hati kita suci, bersih. Apa artinya hati suci, bersih? Sucikan hati, bersihkan hati. Kita mau menghafaz ayat-ayat Allah. Kitab suci. Kitab suci. Bersihkan niat kita. Jangan ada niat lain selain karena Allah. Jangan ada niat nanti kalau saya hafal Quran, orang akan panggil saya hafiz. Jangan ada niat seperti itu. Niat betul-betul ikhlas karena Allah. Karena hendak membacanya, menghafalnya, mengulang-ulanginya. Akan menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang suci ini sebagai bacaan dalam salat-salatnya. Alangkah indah, alangkah bahagia seorang hafiz, misalnya yang setiap malam mampu berdiri satu rakaat, satu juz umpamanya. Atau tiap-tiap malam dalam rakaat-rakaatnya itu satu juz dibagi-bagi. Hingga tidak pernah ia melewatkan tiap-tiap malam. Melainkan pada tiap-tiap malam itu dia bangun, sholat tahajud, sekurang-kurangnya satu malam satu juzuk. Niatnya ikhlas, jangan ada niat-niat lain. Niat, nanti kalau saya hafaz Quran, saya mau ikut musabaqah tingkat internasional. Ya, supaya nanti dapat hadiahnya. Jangan sampai niat yang seperti itu. Ya, subhanallah, kotor itu hati yang seperti bersihkan. Ya, Allah tidak rela kitab Al-Quran yang suci ini dipertanding-tandingkan. Ya, hanya sekedar untuk mencari gelar johan atau juara. Itu sudah kotor. Itu peringatan yang pertama. Niatnya mesti ikhlas. Yang kedua, mau bersih betul-betul. Mulut bersih, jangan cakap atau bicara yang kotor. Jangan yang masuk ke dalam mulut ini makanan-makanan dan minuman yang kotor. Jangan. Ya, karena dia tidak akan lekat nanti Quran.
Pastikan semua makanan dan minuman kita halalan thayyiban. Begitu juga mata, ya, yang suka melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya. Telinga kita suka mendengar lagu-lagu, musik-musik, dangdut. Ini tidak akan lekat nanti, tak akan menyentuh itu, tak akan tersimpan dalam dada kita. Dan hari ini musuh yang paling besar ini, apa ini nih? Ini Masya Allah nih, handphone ini. Ya, saya ingatkan kepada pelajar-pelajar saya, santri-santri saya, jauhi ini handphone ini. Ini nih hantu paling besar sekarang ini. Bagaimana kita mau menghafaz Quran sambil sibuk pegang HP, sebentar-sebentar tengok, sebentar-sebentar lihat SMS, sebentar-sebentar menjawab, ini akan merusak hafalan kita. Dalam proses sedang menghafal, semua ini lupakan, tinggalkan semuanya. Ya, ini gangguan yang paling besar ini. Selama kita sedang menghafaz Quran, jangan pernah ini disentuh. Jangan pernah dibuka apa ada di dalamnya. Macam-macam cerita, macam-macam gambar. Ini merusak. Begitu juga pergaulan-pergaulan kita. Kalau kita sudah bebas bergaul ke sana kemari, bercampur laki perempuan, makan pun bahasa kitanya embat sajalah, lantak sajalah, hantam sajalah. Bagaimana dia mau hafaz Al-Quran? Karena kitab Al-Quran adalah kitab suci. Sesuatu yang suci mesti dengan suci juga. Niat, ikhlas karena Allah. Jaga mata, telinga, mulut, ya, jaga hati, makan, minum, pergaulan, semuanya dijaga, jaga. Kita orang yang menghafaz Al-Quran ini mesti berbeza dengan orang lain. Tidak boleh sembarangan asal makan saja, tidak boleh begitu. Subhanallah. Saya ada seorang kawan, dia hafaz Quran. Masya Allah, dia tak pernah mau kalau dibawa makan di kedai, memang tak mau. Ini kedai muslim pun dia tak mau. Lebih baik dia bawa bekal dari rumah sendiri. Kenapa? Saya ragu ini. Orang kedai dimasak tadi, baca bismillah ke tidak? Jangan-jangan mandi junub pun belum. Jangan-jangan banyak perempuan-perempuan yang haid. Sampai di situ ya. Karena dia mau menjaga. Saya tidak mau memakan yang subhat, yang ragu-ragu. Karena saya adalah seorang yang hafal Quran. Ya. Kemudian kebiasaan bersuci. Wudu. Ini akan membantu insya Allah supaya kita mudah menghafal tiap-tiap ayat-ayatnya itu. Jadi ini yang perlu juga dijaga, diingat oleh orang-orang yang hafal Quran. Jangan pernah ada niat lain selain hanya karena Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.